Debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden menjadi agenda yang ditunggu menjelang pemilihan presiden 2024. Bukan sekedar menyampaikan visi dan misi, adu gagasan juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk disimak dari para kandidat calon pemimpin negeri ini. Namun kini ramai mengenai adanya isu yang beredar agar sanggah menyanggah dalam debat nanti ditiadakan. Hal ini tentunya mengejutkan banyak pihak karena masyarakat ingin melihat langsung calon presiden dan calon wakil presiden pilihan mereka beradu gagasan. KPU Republik Indonesia telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Debat Capres akan dilangsungkan 3 kali, sedangkan debat Cawapres sebanyak 2 kali. Pasangan Capres dan Cawapres harus hadir dalam 5 kesempatan debat itu. Tim TV One mengabarkan. Oke, saling sanggah ditiadakan iya atau tidak? Kalau lihat dari pemberitaan ada yang mengusulkan. Tapi dari pemberitaan juga ada pihak KPU menyebutkan bahwa masih ada format tersebut, hanya saja KPU tidak ingin terjebak pada diksi saling sanggah. Nah, itu sebenarnya bagaimana hasilnya nanti, dan kita juga akan melihat bagaimana perspektif ya dari setiap paslon mengenai debat Capres dan juga Cawapres yang akan berlangsung nanti mulai tanggal 12 Desember 2023 ini. Ya, langsung saja kita perkenalkan, sudah hadir ada sejumlah narasumber kami, ada Mas Muhammad Abror, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Selamat pagi. Pagi, Mas. Pagi, Mas. Dan juga sudah hadir ada Mas Hariko Satria, juru bicara TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak Maria. Ya. Dan nanti juga sudah terhubung bersama kami ada Seno Baskoro, juru bicara TPN Ganjar Mahfud melalui sambungan Zoom ya. Selamat pagi, Mas Seno. Oke. Mungkin nanti nyusul ya, Mas Seno ya. Ya, karena kita sebenarnya ya. Langsung mau ke Mas Hariko terlebih dahulu. Jadi betul ya bahwa yang selama ini beredar sempat ada usul pada saat rapat dengan KPU bahwa dalam format debat baik Capres maupun Cawapres tidak ada saling sanggah di sana. Substansinya apa sebenarnya? Dikurangi porsinya. Oke. Jadi gini, kita dari TKN Prabowo Gibran ini siap debat Pilpres sesuai dengan ketentuan KPU. Gitu. Kalau kita bicara fakta sejarah nih ya, di antara Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo ini orang yang paling berpengalaman menghadapi debat Pilpres, ya kan? 3 kali beliau menghadapi debat Pilpres. Kemudian Pak Prabowo ini juga pernah mengalami 2 kekalahan. Dan ada yang mengatakan kalau orang kan biasanya banyak belajar dari kekalahan gitu ya. Nah, kalau kita membandingkan ini, kami dari Pak Prabowo Gibran sebetulnya percaya diri menghadapi Pilpres ini gitu. Tapi kan kita ini kan nggak boleh sombong ya. Yang bilang nggak percaya diri siapa memang, Mas? Ya, jadi kami melihat ada kesan pernyataan dari tim 01 maupun tim 2 ini seperti tim meremehkan 3. Gitu loh. Tim 3 dong. Ya, tim 3 gitu loh. Tapi kami ingin menjawab juga, ya udahlah nggak apa-apa kita diremehkan gitu loh. Padahal dari sisi pengalaman ini Pak Prabowo sangat berpengalaman lah gitu loh. Demikian juga dengan Mas Gibran gitu loh. Nah, yang 5 orang lagi kan sebetulnya belum pernah menghadapi debat Pilpres gitu loh. Makanya kita heran kenapa nih pernyataannya seakan-akan kok meremehkan Prabowo Gibran, ya sudah tidak ada masalah gitu loh. Kalau kami secara pribadi memang mari kita saling menghormati di antara para peserta pemilu, kemudian juga saling menghormati di antara peserta dan penyelenggara. Jadi karena Pak Prabowo sudah berpengalaman, jadi udahlah nggak usah berpanjang-panjang gitu. Bukan begitu. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Mengurangi porsi saling sanggah itu apa? Kita mengurangi porsi saling panggah itu kan karena waktunya terbatas. Diharapkan masyarakat itu dapat informasi yang pas gitu loh. Jadi persoalan soal informasi. Ya. Nah, mengenai tadi yang saya sampaikan, nah kita merasa ada kesan meremehkan itu sebetulnya tidak ada masalah. Tapi hormati juga masyarakat gitu loh. Karena kemarin kita melihat pernyataan dari Pak
Jazilul Fawaid ya. Kalau nggak salah di TV One juga nih. Pak Petang Jazilul kemarin. Fawaid ini kan asisten pelatihnya tim Anies Imin kan. Orang yang melatih lah para tim ini. Jadi beliau mengatakan Pak Jazilul itu debat capres ini adalah debat yang tertinggi. Bukan debatnya tukang bakso. Maksudnya apa hubungannya sama tukang bakso gitu loh. Maksudnya apa budaya meremehkan ini bukan hanya meremehkan kami, tapi juga meremehkan tukang bakso gitu kan. Jadi kami merasa, oh ini mungkin sudah kebiasaan nih. Tukang bakso ini kan orang yang setiap hari jajan di pasar, dia paham keadaan, kemudian juga masak dan lain sebagainya gitu loh. Jadi baik. kami sebetulnya tidak ada masalah. Nggak ada Langsung kita konfirmasi aja kalau gitu. Betul tidak sih meremehkan nih dalam konteksnya? Iya, saya rasa dalam perdebatan ya, ruang demokrasi, proses politik, ya saling berkomentar hal yang sangat biasa. Nggak ada rasanya untuk merendahkan atau meremehkan itu sama sekali nggak pernah ada. Dan itu mungkin sifatnya interpretatif ya. Ya sah-sah saja orang menginterpretasikan tersebut. Tapi rasa-rasanya nggak ada maksud untuk itu. Justru kita ingin menghormati masyarakat. Kita ingin coba memberikan panggung demokrasi yang dapat dinikmati. Ya, kalau tadi Mas Hariko sampaikan dikurangi, justru kita berharap ditambahkan kalau bisa. Dan itu komitmen dari Timnas Amin untuk selalu datang dalam ruang-ruang diskusi. Makanya kalau dilihat Pak Anies dan Gus Muhaimin selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan dialog. Bahkan kita menambahkan dalam gerakan-gerakan pemuda gitu ya, Mas Mbak semua hadirin juga bisa melihat bagaimana kita dari Ubah Bareng, teman-teman gerakan pemuda di Amin selalu membuka ruang-ruang dialog. Kemarin baru saja dilaksanakan kegiatan Selepet Imin antara Gus Imin bersama dengan pemuda di Medan, bebas mau nanya apa aja, bebas mau mengkritik, ngasih saran apa aja. Sebelumnya kita sudah melaksanakan 5 kali kurang lebih desak Anies untuk menghormati pemuda berdiskusi dengan langsung bersama Pak Anies gitu. Ini akan komitmen kita untuk menghormati. Gitu. Gini, Mas Abro, kekhawatirannya kan kalau misalnya bukan kekhawatiran ya, ada concern begini. Kalau dikurangi saling sanggahnya agar menambahkan penajaman visi misi gitu. Khawatirnya kan kalau misalnya saling sanggah justru akan debat kusir jadinya. Nah, sementara yang dibutuhkan masyarakat kan pada saat debat adalah penajaman visi misi. Dalam konteks itu gimana? Ya, saya mau cerita sedikit, Mas. Kemarin saya baru saja pulang dari Banjarmasin, gitu, 2-3 hari yang lalu gitu. Saya di jalan itu naik ojek online. Terus saya akhirnya diskusi. Kira-kira Mas sudah punya pilihan belum dalam nanti pemilu 2024? Jawabannya adalah belum. Saya ingin menunggu debatnya terlebih dahulu. Bayangkan, artinya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat kan. Jadi masyarakat hari ini sudah cerdas. Masyarakat justru ingin melihat pemimpin-pemimpinnya beradu gagasan. Beradu ini konkret gitu ya. Beradu gagasan ya. Oke. Kalau ini sudah tersambung bersama kami ada jubir dari pasangan 03 ada Bang Guntur Romli. Bang Guntur, begini, kalau tadi disampaikan oleh pasangan nomor 2 memang usulan itu ada, tapi untuk mengurangi porsi dalam sesi debat, dalam sesi saling sanggah tersebut tujuannya agar lebih panjang lagi, memiliki waktu yang cukup luas untuk bisa menyampaikan gagasannya begitu. Anda sepakat dengan hal ini? Iya, kalau kami nggak sepakat ya pengurangan saling sanggah itu ya. Kalau debat nggak ada saling sanggah itu bukan debat namanya, tapi curhat gitu. Jadi biar lebih natural, orang bisa melihat dan menilai apa isi dari paslon itu, ya biarkanlah dalam acara debat itu ya ada pemaparan visi misi, kemudian juga saling bertanya, kemudian saling sanggah. Ya tentu saja harus tetap dikedepankan soal etika, soal aturan ya, tanpa harus menyerang secara pribadi. Ini kok kita seperti agak alergi dengan katakanlah perdebatan, kemudian juga dengan dialog ya, sehingga muncullah upaya-upaya untuk mengatur acara debat di KPU sekalipun itu seperti kelompok pencapir zaman Orde Baru. Nah, semacam diatur pertanyaannya, kemudian juga jawabannya ya. Dan ini yang menyedihkan karena
kita ingin menampilkan apa adanya setiap paslon itu agar masyarakat itu bisa memilih secara langsung, dan biarlah ya masyarakat juga nanti akan yang menentukan pilihannya. Kita tidak boleh terlalu banyak membungkus ya paslon-paslon itu dengan katakanlah semacam gimmick-gimmick, apalagi sekarang dengan aturan-aturan yang bisa katakanlah membuat masyarakat semakin ragu-ragu lah. Gimana kita bisa melihat keaslian pemikiran seorang ketika tidak ada di situ hal-hal yang lebih natural ya, bisa ditampilkan melalui pertanyaan-pertanyaan, melalui jawaban-jawaban yang tidak perlu melihat apa template-nya ya kan, tapi ya secara alami aja bisa bertanya kemudian juga bisa menjawab, asal itu tadi saya sampaikan etikanya juga, aturannya juga harus dijaga, tidak boleh keluar dari tema yang sudah dipersiapkan, tidak boleh menyerang secara personal dan lain sebagainya. Jadi biarlah perdebatan itu begini, seperti formatnya mungkin tidak berbeda jauh dengan waktu 2014 sama 2019 ya? Iya betul, tidak usah terlalu jauh karena itu menurut saya sudah bagus lah untuk melihat ada pertanyaan dari panelis ya, kemudian juga ada saling tanya, kemudian juga ada saling sanggah, ya dan kita ngelihat saat itu aja kok masing-masing calon juga saya lihat sama-sama saling menjaga diri gitu kan, tidak terlalu menyerang seperti kayak di Amerika Serikat misalnya dalam perdebatan di Pilpres gitu kan, tidak akan sampai ke situ. Ada kesempatan aja. Dalam budaya etika kita sebagai orang Timur pun juga tetap menjaga biar tidak terlihat menyerang ya. Apalagi ini mau diatur dengan sedemikian rupa, tidak boleh ada sanggahan. Makanya di kami itu ini debat apa mau curhat gitu kan, kok nggak ada saling bertanya kemudian saling sanggah gitu kan. Oke, Gitu. baik Bang Gundrom. Ya Mas Hariko, jadi ini sebenarnya mau debat atau mau curhat soal gagasan atau bagaimana sih sebenarnya? Nampaknya kedua paslon tidak sepakat lah gitu. Iya, itu kan usulan. Kita dari tim kampanye Prabowo Gibran itu sepakat apapun yang diputuskan oleh KPU kita sepakat. Oh, jadi usulan tadi tidak harga mati ya? Jelas lah, itu hanya usulan. Kita ini peserta semuanya, ada penyelenggara, ada masyarakat kan. Mana yang terbaik kita jalankan. Kan tadi sudah kami sampaikan, faktanya kita yang paling berpengalaman dalam debat Pilpres. Dan 5 orang senior ini belum pernah mengikuti debat Pilpres. Kita punya pengalaman. Makanya kita itu dari timnya Pak Prabowo Gibran ini heran, betul-betul heran Mas. Tiba-tiba ada fitnah yang mengatakan Prabowo Gibran ingin tidak ada debat, hanya ada visi dan misi saja. Gitu kan? Kemudian disebutkan lagi ada fitnah tim Prabowo Gibran tidak ingin cawapres itu debat sendiri, harus didampingi gitu loh. Dari mana? Makanya saya sampaikan tadi, kita Prabowo Gibran ini paling siap, kemudian materinya juga sudah kita melanjutkan kemajuan ini gitu loh. Kenapa kita yang diremehkan? Makanya saya bingung. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang kita dianggap difitnah seperti itu, kita yang menghilangkan debat dan segala macam juga nggak ada masalah gitu. Tapi kan masyarakat hari ini kan bisa melihat gitu loh. Data menunjukkan 15% percakapan di media sosial hari ini. Yang pertama itu Pilpres, yang kedua itu isu Palestina Israel, yang ketiga adalah yang menjadi perbincangan di masyarakat itu adalah makan siang gratis untuk santri dan seluruh pelajar. Yang kedua, bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita. Artinya kami sudah sukses menyampaikan ini. Bukan kami ya, kami itu maksudnya kami netizen, Gen Z, Gen milenial. Karena Gen Z dan Gen milenial inilah yang menyumbangkan istilah gemoy itu. Sehingga kami sangat terbantu, ini prestasinya Gen Z dan Gen milenial. Sehingga sekarang di masyarakat itu rame tanggapan, respon terhadap program ini. Bahkan ada anak SMP, anak SMA yang merasakan kalau nanti kita makan siang gratis, kita merasakan hadirnya negara di perut kita. Dia bilang seperti itu. Artinya kami bukan tidak siap, ayo. Siap, apa yang mau di-challenge? Kita challenge kami siap, tim 02 siap, tim 03 siap, bukan kami saja. Kami tidak pernah mengatakan, oh tim 03 itu
dia nggak siap loh karena belum ada pengalaman. Enggak, kami nggak katakan seperti itu. enggak. Padahal kami yang paling berpengalaman loh. Iya. Kami nggak pernah ngatakan ini tim 01 ini akan keteteran karena nggak berpengalaman, bocil, apalagi itu namanya tuh. Kami lebih berpengalaman. Kita enggak. Kita merasa kita orang yang berpengalaman, ya mungkin begitulah ya karena Pak Prabowo ini. Soal pengalaman ya, nanti kita bahas ya. Kita harus jeda dulu Menarik tapi nih. ya. Nanti kita akan bahas kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.